Agresi ini sejak awal bukan sekadar salah langkah, tetapi rangkaian kekalahan yang sudah terbentuk sejak keputusan pertama diambil oleh Donald Trump. Amerika memulai dengan tekanan, Iran harus bernegosiasi di bawah ancaman militer. Itu bukan diplomasi, itu pemaksaan. Iran menjawabnya bukan karena percaya, tetapi karena memilih berdiri dalam kerangka beradab. Datang ke meja perundingan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak menutup pintu, bahkan kepada pihak yang tidak dapat dipercaya. Namun justru disitulah semuanya terbuka. Jalur negosiasi yang sedang berjalan diputus oleh Donald Trump sendiri, lalu digantikan dengan serangan. Ini langsung membongkar logika dasarnya. Jika negosiasi diminta lalu dihancurkan, maka tujuan sejak awal bukan mencapai kesepakatan, melainkan menciptakan alasan untuk agresi. Bagi Iran ini bukan kejutan, melainkan konfirmasi kedua atas pengkhianatan yang sama. Setelah itu, Trump membangun narasi kemenangan cepat. Ia mengoceh tentang 3 hari, 2 minggu, tentang kehancuran 70% atau 80%, tentang sistem Iran yang akan runtuh setelah tokohnya dibunuh. Semua itu berdiri di atas kesombongan yang tidak ditopang oleh realitas. Dan realitas menghancurkannya. Iran tidak runtuh, Iran tidak kacau, Iran tidak berubah. Iran justru menunjukkan kesabaran yang tidak pasif, tetapi aktif, menahan, lalu membalas. Setiap tekanan dijawab dengan tekanan. Setiap serangan dibalas dengan serangan. Iran bukan hanya bertahan, tetapi membuat lawannya merasakan sakit yang sama. Jalur energi terguncang, kawasan tidak stabil, dan tekanan itu tidak berhenti. Ini bukan reaksi acak, ini adalah kapasitas. Di titik ini, seluruh klaim Trump runtuh bersamaan. Ketika kehancuran total tak lagi terjadi, narasi mulai berubah. Dari kemenangan cepat menjadi konflik yang dikelola. Dari ancaman total menjadi kemungkinan negosiasi. Dari kepastian menjadi penundaan. Ini bukan strategi, ini tanda bahwa rencana awal gagal dan harus terus diperbaiki di tengah jalan. Lalu muncul lapisan berikutnya, kepalsuan yang semakin terbuka. Trump berbicara tentang pembicaraan yang tidak ada, tentang jalur komunikasi yang kosong. Iran secara terbuka membantah, dan bahkan menyebut Amerika bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Di saat yang sama, berbagai negara seperti Pakistan, Turki, dan Mesir justru menjadi perantara karena tidak ada jalur langsung yang dipercaya. Artinya jelas, yang disebut negosiasi oleh Trump tidak pernah benar-benar berdiri atau terjadi. Kesombongan itu tidak hilang, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lain. Ocehan tanpa pijakan, klaim tanpa dasar, halusinasi yang dipaksakan menjadi kenyataan. Sementara itu, Iran tidak bergeser sedikit pun. Ia tidak tunduk pada tekanan militer, tidak menghentikan serangannya. Bahkan dalam bayangan negosiasi, ia tetap mempertahankan responnya. Tidak ada titik di mana Iran dipaksa mundur. Tidak ada momen di mana tekanan Amerika berhasil mengubah posisi Iran. Yang berubah justru Amerika. Dari memaksa negosiasi menjadi mencari negosiasi. Dari menentukan syarat-syarat menjadi menghadapi syarat-syarat. Dari mengklaim kendali menjadi bergantung mencari mediator. Pakistan diminta untuk menghubungi Iran dan menawarkan diri sebagai mediator. Semua ini bukan tanda kekuatan, tetapi tanda kebutuhan untuk keluar dari situasi yang tak lagi bisa dikendalikan. Jika seluruh rangkaian ini dilihat utuh, maka kesimpulannya tidak bisa diperkecil. Ini bukan sekadar ada kekuatan lain, ini adalah momen ketika Amerika untuk pertama kalinya dalam konflik tidak mampu memaksakan kehendaknya, tidak mampu menundukkan lawannya, dan dipaksa menyesuaikan diri dengan realitas yang dibentuk oleh pihak lain, yaitu Iran. Iran tidak hanya bertahan, ia memaksa Amerika mengakui batasnya, dan dari situlah maknanya berubah. Iran bukan lagi sekadar aktor regional yang ditekan, tetapi kekuatan yang secara de facto memaksa Amerika berhenti, menunda, mengubah arah, dan mencari jalan keluar. Kekalahan ini tidak diumumkan oleh Donald Trump, tetapi ia hadir dalam bentuk yang tidak bisa dibantah bahwa Amerika gagal menundukkan Iran. Amerika gagal memaksakan kehendaknya. Dan pada akhirnya Amerika dipaksa mengakui meski tanpa kata-kata bahwa Iran adalah kekuatan yang berdiri setara dengannya, bahkan mampu menahannya. Disitulah kekalahan itu bukan hanya nyata, tetapi menentukan arah dunia setelahnya. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share analisa ini.